beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan donor kritis, kreatif dan donor kritis. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima dua kali. Ya, bagus. Masih konsentrasi. Tepuk tangannya ke kalian. Nah, sekarang ke absen dulu. Maulidina. Ya. Mela. Ya. Abizael. Ada. Oh, jadi izinnya. Atta. Chandra. Patur. Rafa. Ya. Rafa. Mutia. Nabiha. Niken. Ada. Niken kemana Niken? Apa? Novianti. Ya. Nuril. Nurisa. Putri. Oh, Putri sakit. Putri. Sembuh. Rafael. Ya. Rania. Sandi. Ya. Sela. Seli. Sri. Vanessa. Virgin. Biska. Oh, Biska masih berangkat ya, dia masih sakit. Ya. Alhamdulillah ada beberapa teman kalian yang masih sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali belajar seperti biasa di sini. Ya. Bapak hari ini akan menerangkan tentang berpikir komputasional, belajar memecah masalah atau dekomposisi. Ya, dekomposisi di sini. Terus apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir ya untuk menyelesaikan masalah secara logis, masuk akal dan sistematis. Ya, seperti yang dilakukan komputer. Ya, komputer seperti komputer. Dia logis, sistematis. Ya, kayak komputer. Terus di sini, nah tadi memecahkan masalah fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dekomposisi. Bapak akan bahas dulu dekomposisi pada pertemuan ini, membahas dekomposisi, yaitu bahan ajar lanjutan materi berpikir komputasional, belajar memecah masalah. Ya, sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa di situ? Anak sedang apa? Menggosok gigi. Ya, di sini ada gambar menggosok gigi. Anak sedang menggosok gigi. Nah, ada langkah-langkahnya, ada dekomposisinya, memecah masalah yang lebih besar ke yang lebih kecil. Ya, di sini membahas dekomposisinya. Di sini lihat langkah-langkah kecilnya. Apa yang pertama yang kita siapkan? Untuk memasuki, siapkan air, betul. Terus apa? Ya, pasta gigi atau sikat dan odol. Yang ketiga ngapain? Langkahnya kumur atau oleskan dulu? Oleskan dulu odol ke pasta
gigi. Terus habis itu ngapain? Kumur-kumur terlebih dahulu. Habis kumur-kumur baru apa? Menggosok gigi. Pintar. Habis menggosok gigi dibuang kan si busanya, betul nggak? Atau ditelan? Ditelan atau dibuang? Ada ditelan? Enggak kan? Dibuang. Kita gunakan lagi. Terus ngapain lagi habis dibuang itu? Kitanya kumur-kumur lagi supaya apa? Bersih, si busanya hilang. Itu langkah-langkahnya kan? Betul nggak? Ya, berarti kalian udah tahu kan? Ya, langkah-langkah menggosok gigi. Siapa yang kalau pagi nggak pernah gosok gigi? Tuh. Siapa? Ada? Nanti giginya tuh ada ompong atau berlubang. Kalau tidak menggosok gigi, biasakan kita tiap hari itu menggosok gigi. Lanjut, udah ngerti sini? Ya, jadi masalah yang besar, jadi dibikin masalah yang kecil. Di sini, tuh, apa itu dekomposisi? Dekomposisi artinya memecah masalah, ya, memecah masalah besar, yang masalah besar tuh menjadi masalah kecil atau bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Ya. Nah, di sini contoh ibarat ini apa? Puzzle kan? Tahu puzzle? Tahu puzzle? Ya, anu gambar tuh atau gambar rusa lah atau gambar laut di puzzle kan tuh. Pernah kan? Pernah bermain puzzle? Iya, kalau nggak pernah dia di pasar malam. Biasanya banyak, betul nggak? Ya, atau permainan puzzle juga di HP banyak kan? Game-game puzzle kan? Nah, di sini ibarat seperti menyusun puzzle. Kita tidak menyelesaikan semuanya sekaligus, betul nggak? Ya kan? Tidak langsung betul, salah, betul nggak? Asal kayak salah nempel, betul nggak? Tapi memecah satu bagian demi bagian. Jadi pecahkan. Oh, ini ke sini. Ada tahapannya, ada langkah-langkah kecilnya. Ngerti? Ngerti? Ya, ini puzzle tuh agak rumit ya. Di mana ya, atas dulu atau tanah? Ada kan di sini. Ada tanah, ada langit. Taruhnya di mana masa tanah di atas? Di bawah kan? Betul nggak? Betul nggak? Nah, langitnya di atas. Ya, paham ya? Jadi memecah bagian yang besar menjadi yang kecil secara logis, sistematis. Logis dan sistematis maksudnya logis itu masuk akal. Masa tanah di atas bukannya di bawah kan? Ya, yang langit di atas. Paham? Kebayang nggak? Ya, bagus. Lanjut sekarang. Kenapa harus dekomposisi? Sini. Kenapa dekomposisi? Pertama, masalah besar menjadi lebih mudah dan dipahami. Ya, masalah yang besar lebih mudah dipahami. Kedua, kita bisa fokus menyelesaikan satu bagian dulu. Jadi satu bagian dulu, langkah-langkah kecilnya dulu. Ya, kayak tadi puzzle. Ya kita simpannya di mana dulu? Langit di atas, ya kan? Terus apa namanya yang tanah di bawah, tapi nyambung dia, ya kan? Mati nyambung. Ya, nanti membuat satu puzzle yang benar. Terus hasil akhirnya jadi lebih rapi dan terarah. Ya, jadi rapi dan terarah. Terus sampai sini ngerti? Udah masuk akal kan? Udah masuk ke pikiran kalian? Ya. Nah, di sini contoh. Contoh 1. Ya. Memasak mie instan. Nah, di sini komposisinya memasak mie instan. Udah pernah masak mie instan nggak di rumah? Udah pernah nyoba belum? Tahu cara-caranya? Bahannya juga ada. Wah, mie instan bahannya gampang. Tinggal beli, ada mie kan, bentuknya kan? Ya, tuh Indomie, gitu kan? Ya, tinggal cara langkah-langkah membuatnya. Itu kan masalah besar tuh. Nah, jadi masalah misalkan dikecilkan. Di komposisinya di sini langkah-langkah kecilnya dulu. Langkah-langkah kecilnya dulu apa? Siapkan apa? Panci dan air. Terus masak ini kalau nggak ada kompor jalan nggak? Bisa nggak? Nggak ada kan? Nggak bisa kan?
Tuh, yang kecil dulu. Nyalakan kompor. Ketiga, keempat, kelima. Nah, udah masukkan mungkin kita tunggu dulu 3 menit. Ya, 3 menit itu. Ya, sambil diaduk mendidihkan ya. Terus masukkan tunggu 3 menit. Kalau baru 1 menit, emang matang enggak? Enggak, ada aturannya. Ya. Terus tambahkan bumbu. Karena udah ada bumbunya kan? Betul nggak? Yo, lanjut. Udah tambah bumbu baru diaduk dan ya, disajikan atau dihidangkan. Jangan misalnya cuma makan, nggak bisa memasaknya. Ya, jadi setelah pulang dari sini kalian nanti bisa tuh cara memasak mie. Ya, tapi kalau ada satu barang yang nggak ada, kalau nggak bisa, air panasnya nggak ada, bisa nggak? Ya nggak bisa, harus ada semua. Makanya di komposisi itu harus ada langkah-langkah kecilnya supaya bisa berjalan lancar. Ya. Terus lanjut di sini. Contoh 1. Contoh 2. Nih, lihat contoh 2. Apa tuh? Bersiap ke sekolah. Nah, kalian bersiap-siap berangkat ke sekolah. Dari rumah berangkat ke sekolah kan? Siap-siap enggak? Siap. Siap-siap enggak? Siap. Iya, siap-siap dulu. Kebayang enggak? Ngapain dulu pertama? Iya, bangun tidur. Anak-anak kecil bangun tidur kan? Ya, bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain? Mandi terus berpakaian. Ada yang tidak mandi? Langsung berpakaian aja atau gini? Cuci muka aja gitu. Ada? Cuci muka atau gini? Wah, udah biarin berak aja. Ada? Ada? Ya. Jadi harus mandi dulu yang rapi, yang bersih. Ya. Nah tadi mandi tuh ada gosok gigi kan? Tuh, mandi. Jadi ada tambahan lagi. Yang besar itu kan gosok gigi, jadi nanti membesar mandi tuh. Nah, di sini mandi dan berpakaian. Ketiga, sarapan. Makanya kalau mau berangkat sekolah sarapan dulu. Nah, supaya pas datang ke sekolah kalian sudah kuat badannya, sudah sehat. Ya, ini apalagi kalau hari Senin. Ya, upacara, betul nggak? Betul nggak upacara? Dijemur kan? Ya, panas kan? Kalau nggak sarapan nanti bisa pingsan, lemas. Sarapan dulu. Biasanya ibu masak, kalau nggak ibu masak belilah di warung kan, betul nggak? Biasanya ibu kalian masih anak itu sih disediain. Ya, betul nggak? Jadi sama orang tuanya. Ya. Terus habis sarapan periksa isi tas kalian. Tadi malam kan udah, tadi malam pelajaran ini dimasukin ke tas. Nah, periksa lagi, barangkali ada yang kurang. Paham? Ya, lanjut. Terus habis periksa isi tas baru berangkat ke sekolah. Itu. Ngerti sampai sini? Paham ya? Nah, di sini ada game suruh. Coba tebak langkah-langkahnya. Nanti membuat jus, membuat pokmik, mencuci tangan, membuat nasi goreng. Ya, nanti Bapak bagikan. Ada 4 kelompok, beneran sini. Ya, bagikan ya. Nanti kalian tulis langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah kecilnya. Ya, membuat jus apa aja. Gimana langkah-langkah kecilnya? Membuat kopi, langkah-langkah kecilnya apa? Terus mencuci tangan, langkah-langkah kecilnya apa? Terus membuat nasi goreng, langkah-langkah kecilnya gimana? Paham sampai sini? Ya, nanti kerjakan kelompok berdiskusi. Nih. Nah, dah. Dah ya. So, mulai mengerjakan. Kelompok 1 dapatnya apa? Membuat jus. Kelompok 2 dapatnya apa? Mencuci tangan. Kelompok 3 dapatnya apa?
Kopi. Membuat kopi. Nomor 4. Wah, membuat nasi goreng. Pernah bikin nasi goreng di rumah? Pernah. Ya, atau nonton ibu. Gimana, perhatikan kan? Ya, ada langkah-langkahnya. So, membuat langkah-langkah kecil. Menurut kalian aja. Oke? Kerjakan. Bisa kalian, menurut kalian. Nanti presentasi maju ke depan. Per kelompok. Kelompok ini kita jelaskan aja. Langkah-langkahnya pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Gitu ya. Paham ya? Paham ya? Nomor 1, 2, 3. Oke, no, 3. Kerjakan. Ayo, diskusi. Gampang loh. Gampang. Jangan dulu. Nih, contohnya kayak gini nih. Tuh. Membuat mie instan. Tuh bagian-bagiannya tuh. Membuat apa? Bersiap ke sekolah. Tuh contohnya di sini. Ada langkah-langkah kecilnya. Kan juga langkah-langkah kecilnya apa ya? Kalau buat nasi goreng harus ada apanya? Harus ada nasi. Kalau membuat kopi harus ada kopinya. Ya iyalah. Oh, masa nggak ada? Nah ini membuat jus mangga harus ada mangganya. Masa membuat jus mangga nggak ada mangganya, pakai jus apa? Betul nggak? Iya harus ada mangganya. Makanya terus mangganya diapain? Boleh sama kalian. Ada tahapan-tahapannya. Apa? Satu aja. Tulis cepat. Tulis. Iya. Ini kan daftar. Nggak usah dulu. Nggak usah tulis aja pakai tangan ini. Iya, tulis kata-katanya. Yang mana dulu? Mau cuci tangan kamu ngapain dulu? Kamu mau cuci tangan ngapain dulu? Hah? Membilas dulu. Untuk bilas ngapain? Pakai sabun kah? Atau pakai odol? Emang pakai odol mau cuci tangan? Sabun kan? Tuh, ya kan? Ayo, tulis. Cak tulis. Tulis. Anak-anakmu. Ya, tulis di sini betul. Betul. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Bisa semua? Gampang kan? Iya. Percaya kalian. Percaya. Anak bapak pintar-pintar semua. Kelompok 1 ada kesulitan nggak? Nggak bisa? Iya. Kelompok 2 ada kesulitan nggak? Nggak bisa, bagus. Ada kesulitan?
Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Ayo cepat. Udah. Kelompok 3, kelompok 2 udah. Yuk, kelompok 2 maju duluan. Presentasi di sini. Ayo, ya maju semua. Ya. Yang lainnya sok diisi. Kelompok 2 mau presentasi di sini. Tentang apa? Langkah-langkah apa? Mencuci tangan. Sini. Nah. Ya. Basahi tangan dengan air bersih. Nomor 1 mencuci tangan itu membasahi dulu tangan dengan air bersih. Terus kedua, Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. sabunnya ke seluruh tangan. Ya, sabun cuci tangan. Ketiga, Gosok kedua telapak tangan dengan erat. gosok kedua telapak tangan dengan erat. Gosok tuh. Ya. 4, Fokus pada area sela-sela jari. ini ya sela-sela jari. 5, Bilas dengan air mengalir. nah nanti bilas sama air mengalir. Udah? Atau apa lagi? Lalu keringkan tangan. Nah, keenamnya lalu keringkan tangan dengan apa? Lap atau apa secara bersih. Tuh, paham? Bisa kan? Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok mana lagi yang udah? Ya, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Maju. Kelompok 3 maju. Ya. Ya. Apa? Buat apa? Buat apa? Nih. Apa langkah-langkah yang pertama? Siapkan air apa? Air panas, air dingin? Air panas. Kedua? Apa? Masukkan air ke dalam mie. Terus ketiganya tunggu 3 menit. Nah itu terus udah 3 menit. Masukkan bumbu katanya. Terus habis masukkan bumbu apa? Aduk dan sajikan. Poin ini gampang ya. Ya, kalian udah pernah kan bikin pop mie kan? Ya, udah pernah bikin pop mie? Udah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok lagi mana? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 1. Ini. Apa tuh kelompok 1? Bahas apa? Apa? Geser rapanya sini. Rapanya kayak apa ini? Akan di sini. Dah, apa? Ngapain malu-malu? Paling ganteng loh, Yo, apa ini? Membuat jus. Nih, perhatikan cara membuat jus. Pernah bikin jus belum? Belum pernah nih caranya membuat jus. Mungkin mereka udah belajar dari mama-mamanya. Yang pertama ngapain? Kupas mangga dan potong-potong buahnya. Kupas mangga, dia mati jus mangga ya. Kupas mangga dan potong-potong buahnya. Terus? Masukkan potongan mangga ke dalam blender. Jadi dimasukkan potongan mangga itu ke dalam blender. Terus? Tambahkan air dan gula ke dalam blender. Menambahkan air dan gula. Ya, air dan gula katanya. Terus? Jadi bahannya semua
blender. Ya, semua supaya halus ya. Udah halus baru terus Tambahkan es batu untuk membuat lebih sedap. es batunya masih dalam itu enggak? Apa namanya? Blendernya atau udah di dalam gelas? Di dalam gelas tuh blendernya. Oh, dalam gelas. Terus oh, berarti es batunya masih di blender ya caranya. Kayak ini nanti baru tuangkan. Oh, kayak gitu. Metodenya dia beda. Gak apa-apa. Mau dituangkan dulu tapi mereka katanya esnya di blender. Kayak bikin pop es, betul nggak? Nah, gak apa-apa. Tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok ini, kelompok 4 udah belum? Udah, kelompok 4 sekarang. Kelompok 4 berarti yang terakhir ya, nasi goreng. Udah belajar di rumah nasi goreng sama mama? Udah pernah bikin? Udah, ya apa aja yang pertama? Anggaran katanya. Apa satu-satu? Menyiapkan penggorengan dengan api sedang. Terus tuang margarin atau minyak goreng ke dalam wajan tuh. Terus masukkan bawang putih dan daun bawang yang udah diisi halus. Terus ditumis hingga harum. Terus yang keras apa benar bapak nggak mereka apa? Masukkan sosis dan itu masukkan semua ke dalam itu. Terus nggak kedengaran bapak yang keras ini suaranya udah keras. Apa? Masukkan bumbu halus ke dalam nasi dan aduk hingga rata. Terus tuang kecap manis dan saus sambar katanya. Terus saus tiram juga semua. Terus diaduk secara merata terus menerus hingga berwarna apa? Kecoklatan, jangan sampai gosong. Terus itu baru dihidangkan. Coba lihat. Iya, baru dihidangkan. Ini langkah-langkahnya ya. Tuh, mereka ada 1 sampai 6 langkah, ada 6 langkah. Di langkah-langkah yang membuat nasi goreng. Deh, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 4. Semua paham ngerti? Jelas? Itulah dekomposisi, yaitu langkah-langkah memecahkan masalah dengan langkah-langkah kecil. Ya, dari besar ke menjadi bagian yang lebih kecil. Oh, ini kesimpulannya di sini. Ya, akhir kesimpulannya. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Nah, ada soal di sini. Apa yang dimaksud dekomposisi? Kalian pilih yang mana nih? Tadi kan dekomposisi itu langkah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Di sini apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Ya, jawabannya yang mana nih? A. Menyusun huruf menjadi kalimat panjang. B. Menyembunyikan masalah agar tidak terlihat. C. Memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. D. Menyelesaikan masalah. Apa tuh? Menyelesaikan masalah sekali terus. Yang mana jawabannya? C. Yakin? Yakin. Nah, berarti kalian kita lihat C. Iya. Jawabannya yang benar adalah C. Memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Bagus. Tepuk semangat. Sekarang bagian. Ya, sekian terima kasih dari Bapak. Ya, semoga
pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Nanti di rumah ya bisa dipraktekkan, betul kan? Ya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.